Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumala Indah, NPM 18144500009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas instrumen dan soal evaluasi pembelajaran ABK berbasis kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Untuk yang pertama, saya mengambil kelas 1, kekhususan disabilitas Grahita, untuk temanya sendiri diriku dan subtema aku dan teman baru. Kompetensi intinya, 1. Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, lalu makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan juga benda-benda yang dijumpainya di rumah ataupun di sekolah. Untuk yang kelima yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, di sini ada bahasa Indonesia. Untuk indikator 1.2, menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan bahasa yang beragam serta benda-benda di alam sekitar, meliputi bersyukur bahasa Indonesia sebagai sarana belajar. Lalu ada 2.1, memiliki percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Indikatornya ada percaya diri terhadap anggota tubuh melalui ucapan. Lalu ada matematika. Indikatornya 1. Menghitung jumlah teman. 2. Menghitung jumlah bagian tertentu anggota tubuh, misalnya jari tangan. 3. Memasangkan nama-nama kenalan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah bilangannya. Lalu ada seni budaya. Indikatornya yaitu 1. Menggambar bentuk tangan. 2. Mewarnai bentuk tangan. Lalu ada C. Deskripsi mengenai materi. Untuk yang C, deskripsi materi pembelajaran atau dapat berupa rincian, uraian, atau penjelasan materi pembelajaran. Di sini 1. Sikap santun, peduli dan percaya diri dalam berkenalan dengan teman. 2. Mewarnai gambar tangan tersebut atau sebagai penilaian psikomotor. Lalu untuk D, metode dan pendekatan pembelajaran. Metodenya yaitu ceramah, kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi. Untuk pendekatannya sendiri di sini saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Lalu ada contoh 3 model soal di sini. Yang pertama, model soal pertama itu siswa diminta menjodohkan gambar yang sama, di mana di sisi gambar kiri dan kanan itu memiliki perbedaan gambar. Namun dicontohkan di nomor 1 itu memiliki gambar yang sama. Gambar kiri menggambarkan kedua siswa wanita laki-laki dan wanita. Begitu pula gambar sisi kanan, gambar orang laki-laki dan perempuan. Maka di sini dicontohkan tinggal garis lurus ke samping. Begitu pula untuk bawahnya, siswa diminta untuk menjodohkan sesuai gambar yang sama sisi kiri dan sisi kanan. Untuk model soal yang kedua itu mengenai hitung dan ucapkan. Di sisi kiri itu mengenai gambar orang, ada gambar orang 1, gambar orang 2, dan selanjutnya. Dan di sisi kanan ada deskripsi kata, deskripsi angka 1, 2, 3, hingga ke bawah. Lalu siswa diminta untuk sama menjodohkan sesuai deskripsi angka tersebut sambil mengucapkan, nanti dites oleh gurunya. Lalu di sini model soal yang ketiga mengenai ayo bercerita. Siswa diminta praktek secara langsung, namun sebelumnya siswa diminta untuk membaca terlebih dahulu. Di sini deskripsi ceritanya berjudul berdiskusi untuk mengenal teman baru. Isinya, Edi bermain bersama teman. Edi mengenalkan teman di sebelahnya. Ayo lakukan bersama temanmu.
Sebutkan nama panggilan temanmu, lakukan dengan tertib, lakukan bergantian. Lalu di sini evaluasi soalnya nomor 2, siswa diminta untuk menggambar tangan seperti gambar yang dicontohkan di bawah. Dengan cara mengeblap dengan tangan teman, kemudian warnailah gambar. Siswa diminta untuk mewarnai. Lalu ada penilaiannya. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ada berupa tingkat kompetensi dan juga hasil belajar. Pertama, pengetahuan. Di pengetahuan ini hasil belajarnya melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan berkenalan dengan teman baru. Kedua, pemahaman. Hasil belajarnya 1, melalui kegiatan ayo berdiskusi, siswa dapat menuliskan hobi yang sama dengan teman. 2, setelah kegiatan membaca narasi berdiskusi, mengenal teman baru dalam kelompok kecil, siswa mampu menghitung orang yang ada di gambar. Untuk penerapannya, siswa mampu menjodohkan jumlah orang di gambar sesuai dengan teks deskripsi angka. Lalu untuk analisis hasil belajarnya, melalui kegiatan mengamati gambar orang, siswa mampu membedakan jumlah orang di gambar yang satu dengan gambar yang lain. Untuk sintesis, siswa mampu menciptakan pola mengeblap tangan. Untuk evaluasi, siswa mampu menyimpulkan materi yang dipelajari dengan mengamati dan mengidentifikasi kegiatan berdiskusi untuk mengenal teman baru. Lalu untuk instrumen penilaian tes tertulis atau lembar kerja di atas tadi, yaitu menjumlah. Lalu di sini terdiri ada nama, lalu aspek yang dinilai itu seperti apa. Di bawahnya menjumlahkan bilangan itu terdiri dari TB, SP, dan P. TB sendiri poinnya 100, SP itu poinnya 80, dan P itu 60. Lalu ada di sisi kanannya lagi ada penilaian reward bintang 5 poin untuk siswa. Lalu di sisi kanannya lagi ada jumlah skor. Di sini untuk keterangannya sendiri ada TB, itu tanpa bantuan. Jika siswa mengerjakan tanpa bantuan maka mendapatkan skor 100. Lalu SB, jika siswa mengerjakan sebagian soal itu dengan bantuan maka mendapat skor 80. Dan untuk B itu jika siswa mengerjakan dengan bantuan keseluruhan itu mendapatkan skor 60. Lalu untuk menghitung total sendiri, total nilai yaitu dengan total skor yang di atas tadi itu dibagi dengan angka 210. Lalu di sini ada penilaian ranah efektif, itu terdiri dari tingkatan kompetensi dan juga hasil belajar. Untuk tingkatan kompetensi sendiri 1 pengenalan dengan membaca hasil belajarnya dengan membaca teks berdiskusi untuk mengenal teman baru, siswa dapat meniru cara mengenal teman. Lalu untuk tingkatan kompetensi pemberian respon, hasil belajarnya setelah mengamati teks dan gambar, siswa mampu mempraktekannya secara langsung. Dan untuk penghargaan terhadap nilai, hasil belajarnya setelah melakukan diskusi untuk berkenalan, siswa mampu mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari nanti. Lalu untuk perorganisasian, hasil belajarnya setelah melakukan diskusi yang baik untuk berkenalan dengan teman baru, siswa menjadi tahu bahwa cara tersebut atau cara berdiskusi adalah cara yang sangat efektif. Lalu untuk pengalaman, itu hasil belajarnya setelah mendapat stimulus dan dari guru mengenai diskusi adalah cara untuk mengenal teman baru, maka siswa dapat menghindari perilaku yang dapat menyakiti hati teman. Karena di situ berdiskusi dinilai efektif dan dinilai sangat ramah untuk sebagai cara berkenalan satu sama lain. Jadi siswa tidak merasa tersakiti satu sama lain seperti itu. Lalu untuk penilaian sikap, di sini terdiri dari nama, lalu tingkatan penilaian percaya diri, penilaian disiplin, dan penilaian bekerja sama, yang masing-masing itu terdapat rincian penilaiannya, yaitu BT, MT, MB, dan SM dari masing-masing percaya diri, disiplin, dan juga bekerja sama.
Keterangannya untuk BT sendiri yaitu belum terlihat. Deskripsinya, apabila peserta didik belum memperlihatkan adanya tanda-tanda percaya diri, disiplin, dan bekerja sama yang dinyatakan dalam indikator karena belum bisa memahami makna tersebut. Lalu ada MT, singkatannya mulai terlihat. Untuk keterangannya, apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal percaya diri, disiplin, dan bekerja sama yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum ada konsisten karena sudah ada pemahaman dan mendapat penguatan lingkungan terdekat. Lalu ada MB, yaitu mulai berkembang. Deskripsinya, apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda-tanda awal sikap percaya diri yang dinyatakan dalam indikator dan mulai berkonsisten karena selain sudah ada pemahaman dan kesadaran juga mendapat penguatan lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih luas. Lalu ada SM, singkatannya yaitu sudah membudaya. Maksudnya, apabila peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten, karena selain sudah ada pemahaman dan kesadaran dan mendapat penguatan lingkungan terdekat dan lingkungan yang lebih luas, sudah tumbuh kematangan moral. Lalu di sini ada penilaian ranah psikomotor, terdiri dari tingkat kompetensi dan juga hasil belajar. Untuk tingkat kompetensi 1, meniru. Hasil belajarnya setelah siswa mengamati dan mengidentifikasi gambar, siswa mampu menjodohkan gambar dengan deskripsi angka sesuai yang dicontohkan di buku, seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada kecepatan gerakan. Hasil belajarnya, siswa mampu menggambar pola tangan dan mengeplek gambar dengan tangan. Lalu untuk artikulasi, hasil belajarnya, siswa mampu menunjukkan gerakan, kecepatan yang tepat, sifatnya selaras, stabil, dan sebagainya. Untuk naturalisasi, hasil belajarnya gerakan spontan otomatis tanpa berpikir melakukan urutannya. Lalu di sini ada penilaian daftar cek terdiri dari nomornya, lalu ada aspek yang dinilai, dan indikatornya ada iya atau tidak. Yang nomor 1, siswa mampu menggariskan atau menjodohkan gambar jumlah orang tepat sesuai dengan deskripsi angka. Kalaupun memang iya, maka dicek checklist iya, kalaupun tidak, maka di checklist tidak. Untuk yang nomor 2, siswa mampu menggambar bentuk tangan dengan tepat. Untuk yang nomor 3, siswa mampu mewarnai gambar tangan dengan rapi. Lalu untuk unjuk kerja kegiatan membuat karya, cetak tinggi, gerak lokomotor, dan menulis, itu indikatornya ada kriteria. Lalu penilaiannya ada baik sekali skor 4, lalu ada baik skor 3, cukup itu skor 2, dan juga kurang itu skor 1. Untuk indikator kriterianya, yang pertama ada kebersihan dan kerapian. Lalu juga ada menebalkan gambar. Untuk kebersihan dan kerapian, kalau baik sekali itu indikatornya gambar bersih, warna merata. Untuk skor 3 atau baik itu gambar terlihat bersih, rapi, tetapi kurang rata dalam memberi warna. Lalu untuk cukup atau skor 2 itu apabila gambar terlihat bersih, rapi, namun kurang rapi dan kurang rata dalam memberi warna. Lalu untuk skor 1 atau kurang, apabila gambar terlihat kotor, tidak rapi, dan tidak rata dalam warna. Lalu ada yang menebalkan gambar. Untuk kriterianya, yang kedua itu menebalkan gambar. Untuk skor 4 itu mampu menggariskan atau menjodohkan gambar dengan garis yang lurus. Yang skor 3 itu mampu menjodohkan gambar dengan bantuan guru sebagian. Untuk skor 2 mampu menjodohkan gambar dengan bantuan guru seluruhnya. Dan untuk skor 1 itu ketika siswa belum mampu untuk menjodohkan gambar sama sekali. Lalu untuk penilaian lembar pengamatan itu indikatornya ada kriteria. Lalu untuk indikator skornya masih sama. Untuk skor 4 yaitu baik sekali, skor 3 baik, dan skor 2 cukup, dan skor perlu bantuan itu 1. Untuk kriteria sendiri yaitu skor nomor 1 mampu mengikuti instruksi guru, yang nomor 2 yakni mampu berinteraksi dengan teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.